Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita lanjutkan pengajian kita. Haddatsana Hafsah bin Umar haddatsana Syu'bah an Jabalah kunna bil Madinati fi ba'di ahli al-Iraq fa asabana sanatun fa kana Ibnu Zubair yarzuquna tamra fa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina fa yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqrani illa an yasta'dina ar-rajulu minkum akhar. Hadis ini diceritakan oleh Ibunda Hafs ataupun yang sering kita kenal dengan Hafsah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau telah menceritakan perkara ini kepada kami, Syu'bah dari Jabalah. Katanya kami pernah tinggal di Madinah bersama-sama dengan orang Irak selama 1 tahun. Syu'bah Jabalah ini pernah tinggal bersama dengan orang-orang Irak di Madinah selama 1 tahun. Pada waktu itu terjadi paceklik di Madinah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu memberi kurma kepada Jabalah dan orang-orang Iraknya tadi. Diberikan kurma untuk makanan mereka. Ketika Jabalah dan kawan-kawannya makan, Ibnu Umar lewat. Dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengambil 2 kurma sekali makan, kecuali bila seseorang itu telah mendapatkan izin dari kawannya. Maksud hadis ini, ketika kita tuh makan bersama, ketika di dalam hidangan, ketika di dalam hidangan itu ada makanan, yang makanan itu disediakan untuk, kalau di tempat kita nih ada 4 orang, ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, disediakan untuk itu, untuk beberapa orang itulah. Ketika kita mau makannya, umpamanya di situ ada daging ayam 4 potong, ataupun ada telur 4 potong, 4 biji. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil buah sekaligus, karena yang menyediakan ini maksudnya biar satu-satu kalau mau ngambil. Kecuali kalau kita minta izin ataupun sudah diizinkan, jelas terus. Yang seperti itu sudah dapat izin, tidak ada masalah. Mungkin kita suka dengan daging kambing, umpamanya di situ cuma ada semangkok itu maunya dibagi 4 untuk kawan ini. Awak lupa seorang pula. Ini zolim namanya. Walaupun kawan sebelah ini sebenarnya dia tak begitu gemuk dengan kambing, tapi ndak juga sikit-sikit. Dengan sebab kita gaul semuanya, dia pun dah mulai nelan ludah ya. Memang keterlaluan kawan sebelah saya ini. Perkara ini adalah kezoliman namanya.
memakan hak orang lain tanpa izin. Begitu juga nih kurma. Karena makanan ketika itu pada waktu musim paceklik ini, makanan itu yang dikasih oleh Ibnu Zubair adalah kurma. Maka Ibnu Umar mengingatkan kepada orang yang sedang makan kurma di sini, Jabalah dan kawan-kawannya, jangan ngambil duo sekaligus. Jangan ngambil duo sekaligus, langsung dimakan dua-duanya. Tak boleh yang macam itu. Kalau nak ngambil duo tuh permisi dulu sama kawannya, boleh tak? Ini kadang-kadang memang tak sado gitu nih. Sedap. Mak goti kawan tak terbagi ya. Ataupun kita minum itu satu ceret susu maunya, nak dikeliling dia semua nih. Habis tempat awak aja. Ini kezoliman juga nih. Kalau dia bendanya sedikit, ya sedikit-sedikit kita kasih. Urusan mau ndak mau, pokoknya haknya dikasih dulu. Dia ndak mau ditolak ataupun ambillah. Ya. Kalau sudah seperti itu kita mendapatkan izin, maka yang kita makan jelas halalnya, bukan dari hasil kezoliman. Nampaknya macam biasa, kadang-kadang sambil gurau-gurau gitu tanpa sengaja gurau-gurau. Ini kezoliman yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, dan penyebab dari makanan yang seperti ini payah betul, kadang-kadang menyebabkan kita payah betul untuk mentaati perintah Allah. Berat kita nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab makanan yang seperti ini. Dalam hadis lain diceritakan an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansor yuqalu lahu Abu Syu'aib kana lahu gulamun lahamun faqala lahu Abu Syu'aib isna' li ta'ama khamsatin la'alli ad'u nabi sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsa wa absara fi wajhi nabi sallallahu alaihi wasallam raju' fada'ahu fatabi'ahum rajulun lam yud'a faqala nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadza qad ittaba'ana ata'dzanu lahu qala na'am. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa ada satu orang laki-laki dari golongan orang-orang Ansor yang biasa disebut orang itu dengan Abu Syu'aib. Abu Syu'aib ini punya satu orang pembantu yang kerja dia bagian daging mendaging, bagian tukang jagal. Urusan dia mempersiapkan makanan berupa daging-daging. Maka Abu Syu'aib pun mengatakan kepada pembantunya ini, buatkan aku makanan untuk 5 orang, karena aku ingin mengundang Nabi dan 4 orang lainnya. Aku ingin mengundang Nabi dan 4 orang lainnya. Maksudnya undangannya itu 5 orang. Siapkan makanan untuk 5 orang. Aku mau mengundang Nabi dan 4 orang kawannya. Karena Abu Syu'aib ini melihat ketika dia di Masjid Nabawi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari raut wajahnya Abu Syu'aib tahu bahwa Rasulullah pada waktu itu sedang dalam keadaan lapar. Maka dia balik ke rumah, beritahu sama pembantunya, tolong siapkan makanan untuk 5 orang. Aku mau jamu Nabi dan 4 orang kawannya. Ketika Nabi datang bersama dengan 4 orang itu, ada 1 orang lain. Jadi 1 orang Nabi, 4 orang kawannya yang dapat undangan, kemudian 1 lagi yang tak dapat undangan ikut bersama Nabi. Ketika sampai di rumah itu, hidangan pun dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi makan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Syu'aib bahwa, kata Nabi, ini 1 orang nih, kami tak ngajak dia loh, dia nak ikut sendiri. Macam mana engkau izinkan tak? Kalau engkau izinkan, dia boleh makan bersama kami. Tapi kalau tak diizinkan, aku suruh dia balik. Kata Abu Syu'aib, aku izinkan ya Rasul.